Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Balik lagi di video QA ya. Meskipun jarang upload. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat selalu ya. Yang sakit sembuh, yang sakit cepat sembuh, yang sehat selalu, jangan sampai sakit. Yang cari rezeki dimudahkan, segala urusannya dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman. Setelah beberapa tahun ke belakang, akhirnya saya dapat rezeki lebih. Nah, kemarin kan videonya tuh pakai motornya CB, terus ya CB ya, nggak gimana gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ini udah ganti motornya. Insya Allah pakai uang sendiri nantinya ya, meskipun ada sedikit bantuan dari orang tua buat beli ini motor, cuman ya nantinya bakal diganti lah. Nggak bakal nggak diganti gitu, maksudnya tetap nanti bakal ada diganti. Nanti kenalan lah ya sama motornya. Nanti kita sedikit ambil gambar atau videonya kayak gitu. Sekarang kita lanjut dulu. Ini kita mau berangkat kerja hari Senin, tanggal berapa ya? Tanggal 7 Juli 2025. Seperti yang teman-teman lihat mungkin ya, udah kelihatan dari si kokpitnya motor yang baru saya beli ini ya. Mungkin dari teman-teman udah bisa lihat, udah bisa tahu lah ya kalau saya itu beli motor Fazio. Ini Fazio-nya tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2023 awal. Kalau kita lihat dari plat nomor itu kalau nggak salah, karena saya nggak terlalu ngecekin tahun pembuatan dan tahun ininya. Jadi kalau nggak salah ini motor tahun 2023, kayaknya pembuatan 2022 mungkin ya. Nik 2023, aduh kaget. Tipenya Fazio Lux. Mungkin bisa dibilang ini tipe tertinggi waktu itu. Gak tahu sekarang masih Lux kali ya, saya nggak ngecek lagi. Kenapa saya beli Fazio ini ya? Karena jujur saya suka sama bentuknya, sama bentuk si Fazio ini. Bentuknya kayak gimana ya, retro gitu, lucu gitu ya. Jadinya ya udah, ada rezeki saya niatin belilah motor ini. Alhamdulillah kebeli, dan alhamdulillahnya juga harganya juga kemarin pas beli ini nggak terlalu mahal, agak di bawah pasaran lah ya, meskipun ada beberapa kekurangan dari motor ini. Nantilah saya sambil cerita ya. Untuk pertama, gimana ya, yang saya mau ceritain itu apa ya? Bingung saya nih. Jadi mungkin kesannya setelah sekian lama bawa motor kupling ya, bawa sirepan udah beberapa tahun ke belakang, dari 2020 saya minang sirepan sampai 2025. Berarti sekitar 4 tahun kurang, 5 tahun kurang.
Itu kaki orang ya. Astagfirullahaladzim, kaget pak. Ada aja. Aduh, sampai mana tadi? Ya mungkin kesannya setelah beberapa tahun bawa kopling, terus sekarang bawa Matic, rasanya wah, ya ternyata nyaman sekali ya pakai Matic ya. Ya meskipun untuk keluar kota mungkin lebih nyaman apa namanya motor kopling ya, lebih enak lah untuk dari tenaga motornya, terus juga bawa motornya enak. Maksudnya apa ya, kalau Matic itu kan biasanya apalagi Matic kecil tuh buat di dalam kota, nggak yang jauh-jauh perjalanan gitu, kayak gitu. Ternyata cukup nyaman ya, terutama Pajero ini. Dibanding saya pilih Vario atau Beat mungkin ya, ini decknya terasa lega banget, apalagi untuk lutut. Wah, enak sih, bisa ya maju mundur kaki, lutut gak kena apa namanya deck, bukan deck, apa sih namanya, laci atau konsol depan ini, itulah bahasanya, saya nggak tahu namanya ini apa. Terus bawa barang nyaman banget. Kalau si Repan kan harus ditambahin box biar bisa bawa barang cukup banyak dan proper. Ini saya belum apa-apain sih motornya, udah bisa bawa barang di deck ini gitu ya. Ya itulah enaknya Matic. Dan Pajero ini terbilang cukup besar ya, si apa namanya, ukuran apa sih namanya, pijakannya. Jadi galon itu katanya bisa tiduran di pijakan kaki Pajero ini. Cukup menarik memang. Ya itu yang bikin saya seneng juga sama Pajero ini gitu. Mungkin kita mulai ngomongin minusnya ya. Maksudnya minusnya itu kenapa bisa harganya di bawah pasaran, terus apa namanya, kurangnya apa aja yang udah diubah sama pemilik sebelumnya apa aja. Ini kita nggak ngomongin apa namanya orangnya atau yang jualnya ya, tapi ini kita ngomongin yang kita dapat aja gitu. Ini kita nggak ngejudge, nggak nyalahin nggak nyalahin siapa-siapa. Jadi ini mah kita cuma share aja apa yang kita dapat dengan harga ya bisa dibilang, kalau menurut saya pribadi ya, harganya lumayan murah untuk sebuah Pajero yang keluaran tahun 2023 ya, awal. Jadi dari yang kecil dulu kali ya, yang besarnya nanti sambil kita liatin motornya. Pertama itu spion. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini spionnya nggak ada. Sebenarnya ada, cuman yang terpasang pas saya beli itu spion Borma. Kalau teman-teman yang dari Bandung pasti tahu lah spion Borma kayak gimana kualitasnya ya. Tangkainya pendek, terus sih kacanya beneran flat kayak kaca lemari. Gak enak banget lah buat dipakai gitu. Dan ngeliat ke belakang tuh bukan jelas tapi geter-geter gitu kualitasnya. Jadi ya saya copot. Dan kebetulan saya punya bukan cadangan ya, spion yang gak kepake di rumah, bekas pakai si Repan dulu. Jadi waktu itu si Repan gak ganti ini stang, dan stangnya itu nggak bisa dipakein spion bar end. Jadinya
kepake, dijual pun gak laku. Ya jadinya ya udah kepake di sini ya, gak mubazir lah alhamdulillahnya gitu. Kayak gitu. Terus itu satu. Yang kedua, saklar ini teman-teman. Jadi kemarin nggak sempet saya videoin juga, mungkin nanti saya ambil gambarnya aja. Kondisi si saklar switch sen ini ya, jadi udah oblak. Udah nggak enak banget lah dipakai. Jadinya langsung saya ganti itu, si apa, saklar sen ini sepaket ternyata sama klakson ya. Harganya nggak terlalu mahal untungnya, berapa, 100 ribuan kalau nggak salah. Nggak tahu itu harga ori atau gimana, tapi ya udahlah, yang penting enak dipakainya, aman nyaman gitulah. Udah itu dua. Terus juga kemarin saya langsung servis. Ganti oli gardan, terus cek CVT. Kalau mesin kemarin pas di apa namanya, diperiksa katanya masih bagus sih dari suara mesinnya. Oli juga masih bening katanya. Ya udahlah, ganti pokoknya mah. Jadi kita ke record juga buat si apa namanya, ganti oli apa segala macam, servis rutinnya lah. CVT masih aman katanya juga, si kampas gandanya juga masih bagus, bawaan masih ori lah, masih bawaan. Itu bukan minus sih, cuman ya udahlah, termasuk salah satu hal kita keluar budget lah istilahnya, kayak gitu. Itu 3 ya. Ini keluar budget, cuman budget duluan di awal, udah lama. Ini spion saya pakai bar N ya, ternyata harganya itu kalau nggak salah sekarang 300 ribuan gitu kalau nggak salah, saya cek di marketplace ya. Nanti saya coba tampilin ininya apa, history belanjanya kayak gitu. Oh iya, kilometer kemarin di 24.900 sekian, sekarang udah 25.000. Gimana menurut teman-teman, apakah worth it? Oh, jamnya belum di set ya, kita set dulu lah sekalian berhenti. Iya. Kok malah dimatiin. Kita set jamnya. Ya, ini dia teman-teman kondisi motor yang saya beli. Nah, minusnya yang ke berapa tadi? Keempat mungkin ya. Itu pertama dari kondisi bodi ya, memang namanya juga beli motor bekas pakai harian ya. Jadi ini tuh, nah ini ada kelihatan kayak putih, bekas, gak tahu bekas apaan. Kayak bekas ditabrak gitu, sama CVT-nya juga ini ada codet. Nah, kelihatan. Kalau ya bodi yang lain aman sih, cuma baret pemakaian, baret halus ya wajar. Dari depan aman, spakbor depan juga ini ya gampang lah, bertahap, seenggaknya nggak pecah gitu. Kaki-kaki aman. Oh iya, sebenarnya nggak aman kaki-kaki ya. Jadi kemarin itu swing arm lagi. Kok swing arm ya? Lurus kelihatan gak ya? Jadi si bodi motor ini tuh ternyata udah nggak lurus. Alias bekas tabrak. Jadi kemarin itu apa namanya, dibawa ke bengkel karena
Pertama saya lihat dari belakang itu si ban belakang sama spakbornya nggak lurus. Pas kemarin pas awal pakai nggak enak banget lah dipakainya gitu. Terus akhirnya saya bawa ke bengkel press, tapi bukan yang proper banget juga sih bengkelnya. Jadi cuma bisa benerin si engine mountingnya. Katanya memang ada bengkok dikit si engine mounting tuh. Cuman katanya kalau misalnya emang mau lebih bagus lagi sih dibawa ke bengkel press yang lebih proper. Jadi kalau teman-teman lihat nggak kelihatan ya. Jadi kalau lurus ke depan ini si sok belakangnya itu nggak lurus gitu loh. Apa emang Fazio kayak gitu? Atau memang beneran harus di press body? Si rangka Fazio ini gitu. Itu sih minus yang paling parah sebenarnya. Selain dari body, ternyata di rangka juga kena. Sisanya mah aman sebenarnya. Kayak gitu. Sama ini nih udah pernah diganti nih, udah bukan bawaan. Kayaknya nanti bakal saya ganti Eco Ori lagi. Gak enakan, sakit, tajam banget aftermarketan. Ya cuman itu aja paling minusnya. Apalagi ya, lampu nyala semua, indikator nyala semua, saklar aman, cuman diganti saklar sen sama klaksonnya. Baut aman ya, meskipun ada beberapa yang nggak ada, banyak yang nggak sesuai tempatnya juga sih baut-bautnya tuh. Oh iya, ternyata ini bekas coakan nih si kelihatan gak ya? Nah, bekas coakan tuh, bekas coak body. Kayaknya dulu pernah pakai sok tabung. Jadinya saya harus ganti body part itu karena saya nggak mau ada coak body. Kayak gitu. Apalagi ya? Udah paling itu aja. Ya, jadi sebenarnya nggak sedih juga ya. Resiko beli motor bekas tuh memang kayak gitu, apalagi harganya di bawah pasaran. Saya bilang, cuman ya mau gimana lagi lah. Jual lagi juga ya ngabisin waktu lah. Mending kita rawat aja, nggak usah digimana-gimanain. Ya, yang penting sekarang kita benerin dulu lah, kayak gitu istilahnya. Jadi nanti bakal saya catat juga dari awal saya punya si Fazio ini sampai dia benar-benar bisa dibilang perfect mungkin ya. Ya motor bekas mah gak ada yang bisa perfect lagi gitu ya. Jadi bakal saya catat pengeluarannya. Kemarin juga udah beberapa ada yang dicatat. Mungkin untuk selanjutnya saya bakal coba bawa si Fazio ini ke bengkel press body yang bisa dibilang lebih bagus mungkin ya, kayak gitu. Kita bongkar semua, kita cek. Semoga aja nggak terlalu parah kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau buat modif nanti dulu lah, kita benerin dulu lah si motornya. Terutama ya rangka ini sih beneran mengganggu banget. Sama sama si ban depannya udah botak. Ternyata ban belakang bagus, ban depan botak ya. Ya udahlah, murah juga kan ya ban motoring 12 tuh kalau nggak salah sekitar berapa ya, 200 300. Kayak gitu. Ini ada Fazio
Coba lihat sok belakangnya. Nah, ya ngebut dia. Nantilah di parkiran tempat kerja biasanya ada tuh Fazio. Kita cek, kita bandingin. Motor ini rencananya bakal ya saya pakai sehari-hari. Kalau misalnya sempat dipakai ngojol juga, ya pasti pakai ngojol sih. Yang ngojolnya nggak yang full seharian gitu kan. Saya cuman inilah ya, ngojolnya juga cuman sampingan. Nanti kita sesekali bikin konten kita lah ngojol. Overall enak banget ternyata ya pakai Matic. Ini kita summary aja sebelum kita tutup videonya. Overall saya suka sama motornya. Memang meskipun ada beberapa minusnya yang ya Anda bisa dibilang fatal, ya bisa dibilang fatal, bisa juga enggak, karena kalau nggak cepet-cepet dibenerin repot si rangka itu ya. Terus juga ke kitanya malah males nanti buat benerin apa segala macam kayak gitu. Terus itu ya intinya rangka dulu. Kalau misalnya buat body body kasar, body halus ya nanti bisa menyusul. Gak superior juga kan ya, minusnya rusaknya masih bisa enak dilihat, aman lah. Paling ya tadi kedepannya itu pertama rangka, terus bannya juga bakal kita ganti yang depan, terutama yang belakang kayaknya masih bagus. Kalau nggak salah saya lihat itu 2025 awal ban itu sih. Oke, kalau gitu mungkin itu aja videonya buat review motor bekas yang saya beli ini, Fazio Lux 2023. Sebelum ditutup videonya, kalau kita masih apa nih, saya berdiri sendiri doang nih. Sebelum saya tutup videonya, kita berdoa dulu buat teman-teman kita yang lagi sakit, semoga cepat sembuhnya, yang sehat selalu, yang sedang mencari rezeki dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu Kiawe pamit ya. Maaf ya, artinya Kiawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.